Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fadil Taufiq Rizky dengan NIM 3 digit terakhir 097. Aku dari kelas praktikum D, jurusan Teknologi Rekayasa Otomasi, angkatan 2024. Pada mata kuliah praktikum sistem embedded ini, aku akan menjelaskan materi pemahaman embedded system dan FreeRTOS dalam pengembangan sistem real-time berbasis microcontroller. Oke, langsung saja kita ke materinya. Materi yang akan saya jelaskan di sini ada GPIO, Digital I/O, Interrupt dan Timer, Serial UART, ADC, DAC, dan PWM, I2C Sensor, SPI Storage, DMA, FreeRTOS, TALS, VWO, dan Semaphore, Timer dan Notification, lalu Memory Advance. Oke, yang pertama itu ada GPIO, Digital I/O. GPIO atau cara output adalah pin pada microcontroller yang dapat diprogram untuk berfungsi sebagai masukan maupun keluaran digital. Sebagai input, pin GPIO digunakan untuk membaca logika tegangan dari luar, misalnya tombol, limit, switch, atau sensor digital. Sebagai output, GPIO dipakai untuk memberikan sinyal kendali ke perangkat lain seperti LED, buzzer, relay, atau transistor driver. Fungsi utama GPIO adalah menjadi penghubung paling dasar antara microcontroller dengan perangkat eksternal. Tanpa GPIO, microcontroller tidak dapat berinteraksi langsung dengan dunia luar. Pada materi ini biasanya dipelajari juga konsep logika high dan low, mengarah pin, serta penggunaan pull up dan pull down resistor agar sinyal input tidak mengembang atau floating. Hal ini dapat karena pin input yang tidak stabil dapat menyebabkan pembacaan salah. Tujuan mempelajari GPIO adalah agar mahasiswa memahami dasar kontrol perangkat digital dan pembacaan status dari luar. Ini merupakan fondasi dari hampir seluruh sistem embedded, karena sebelum masuk ke komunikasi yang lebih kompleks, kita harus bisa mengendalikan pin sederhana terlebih dahulu. Yang kita pelajari dalam materi ini biasanya meliputi konfigurasi pin, input-output, membaca nilai tombol, lalu menyalakan dan mematikan LED, serta memahami bagaimana sebuah pin bisa dipakai untuk mendeteksi kondisi logika tertentu. Contoh penerapannya adalah lampu indikator, sistem on-off, pembacaan tombol start-stop, atau pengendalian relay pada perangkat otomatis. Lanjut ke interrupt dan timer. Interrupt adalah mekanisme yang memungkinkan microcontroller menghentikan sementara proses utama untuk menangani kejadian penting secara langsung. Misalnya, ketika tombol ditekan, data serial masuk, atau timer mencapai nilai tertentu, maka sistem bisa segera merespon tanpa harus menunggu loop utama selesai. Sedangkan timer adalah modul penghitung waktu internal yang digunakan untuk membuat delay, menghasilkan periode, menghitung durasi, atau memicu interrupt secara berkala. Fungsi interrupt sangat penting untuk menciptakan sistem yang responsif. Tanpa interrupt, program harus terus-menerus mengecek kondisi perangkat menggunakan polling yang kurang efisien dan membebani CPU. Sementara itu, timer berfungsi untuk pengaturan waktu yang presisi, misalnya membuat LED berkedip setiap 1 detik, membaca sensor setiap 100 mili-detik, atau menghasilkan pulsa untuk kontrol tertentu. Tujuan mempelajari interrupt dan timer adalah agar kita memahami cara membuat sistem embedded yang cepat tanggap dan terjadwal. Dalam sistem real-time, kejadian tertentu harus ditangani tepat waktu. Oleh karena itu, interrupt dan timer adalah konsep inti yang sangat penting. Hal yang dipelajari biasanya mencakup jenis interrupt, prioritas interrupt, eksternal interrupt, timer periodik, timer counter, prescaler, dan hubungan timer dengan event system. Contoh penerapannya adalah deteksi tombol darurat, pengukuran putaran motor, penjadwalan pembacaan sensor, hingga pembentukan dasar untuk sistem kontrol real time. UART, serial UART. UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter adalah
protokol komunikasi serial yang digunakan untuk pertukaran data antara perangkat tanpa sinyal clock terpisah. WRT bekerja menggunakan dua jalur utama, yaitu TX untuk transmisi data dan RX untuk penerimaan data. Karena bersifat asinkronus, kedua perangkat harus disamakan pengaturannya seperti baud rate, jumlah bit data, parity, dan stop bit. Fungsi WRT sangat luas dan terutama untuk komunikasi sederhana antara microcontroller dengan komputer atau dengan modul tertentu seperti GPS, GSM, Bluetooth, dan Wi-Fi serial. WRT juga sangat sering digunakan untuk debugging, karena data dari program dapat dikirim ke serial monitor agar mudah dianalisis. Tujuan mempelajari WRT adalah agar kita memahami dasar komunikasi data digital pada embedded system. Dengan memahami WRT, mahasiswa dapat mengetahui bagaimana data dikirim, bagaimana format datanya, serta bagaimana melakukan troubleshooting ketika komunikasi gagal. Materi yang dipelajari biasanya mencakup konfigurasi baud rate, pengiriman karakter dan string, penerimaan data, interrupt WRT, buffer serial, dan teknik parsing data. Contoh penerapannya adalah mengirim data sensor ke laptop, membaca data GPS, komunikasi antar dua microcontroller, atau membuat antarmuka sederhana dengan modul komunikasi lain. Lanjut ke ADC. ADC atau Analog to Digital Converter adalah modul yang digunakan untuk mengubah sinyal analog menjadi data digital yang dapat dibaca dan diproses oleh microcontroller. Karena microcontroller bekerja secara digital, sinyal dari sensor analog seperti potentiometer, sensor suhu analog, sensor cahaya, dan tegangan baterai harus diubah lebih dulu ke bentuk digital. Fungsi ADC sangat penting dalam proses akuisisi data dari lingkungan nyata. Dunia nyata menghasilkan sinyal yang sifatnya kontinu, sedangkan sistem digital hanya memahami nilai diskrit. ADC menjadi jembatan antara keduanya. Dalam pembahasan ini biasanya dijelaskan juga tentang resolusi ADC, tegangan referensi, dan akurasi pembacaan. Tujuan mempelajari ADC adalah agar kita mampu membaca dan mengolah data dari sensor analog secara tepat. Ini menjadi dasar bagi banyak aplikasi monitoring dan kontrol. Misal pembacaan suhu, level air, tekanan, intensitas, dan lain-lain. Yang dipelajari biasanya meliputi proses sampling, kuantisasi, perhitungan nilai digital, konversi ke satuan fisik, kalibrasi sensor, dan filtering sederhana. Contoh penerapannya adalah pembacaan sensor LM35, pemantauan tegangan aki, membaca potentiometer untuk mengatur set point, serta sistem monitoring analog pada perangkat industri maupun IoT. Lanjut, DAC dan PWM. DAC atau Digital to Analog Converter adalah modul yang mengubah data digital menjadi sinyal analog. Namun, karena tidak semua microcontroller memiliki DAC bawaan, maka sering digunakan PWM atau Push Width Modulation sebagai alternatif untuk menghasilkan efek analog semu. PWM bekerja dengan mengatur perbandingan antara waktu aktif dan waktu tidak aktif dalam satu periode, yang disebut duty cycle. Fungsi DAC adalah menghasilkan tegangan analog yang halus, sedangkan PWM digunakan untuk mengontrol daya rata-rata yang diterima beban. PWM sangat populer karena lebih sederhana dan banyak tersedia pada microcontroller. Dengan PWM, kita bisa mengatur kecerahan LED, kecepatan motor DC, posisi servo, atau level daya pemanas. Tujuan mempelajari DAC dan PWM adalah agar kita memahami bagaimana microcontroller menghasilkan sinyal keluaran yang tidak sekedar on atau off. Dalam banyak aplikasi, kita membutuhkan kontrol bertingkat, bukan hanya dua kondisi. Materi yang dipelajari biasanya mencakup konsep duty cycle, frekuensi PWM, resolusi PWM, perbedaan PWM dan DAC, serta efek frekuensi terhadap beban. Contoh penerapannya adalah lampu dimmer, pengendalian kipas, kontrol motor DC, pembangkit gelombang sederhana, dan sistem analog keluaran berbasis digital. Lanjut, I2C sensor. I2C adalah Integrated Circuit, adalah protokol komunikasi serial
sinkron yang menggunakan dua jalur, yaitu SDA untuk data dan SDR untuk clock. Protokol ini mendukung konsep master slave, di mana master mengendalikan komunikasi dan slave merespon dengan sesuai alamatnya. Setiap perangkat pada bus I2C memiliki alamat unik. Fungsi utama I2C adalah memudahkan koneksi banyak perangkat hanya dengan dua kabel, sehingga hemat pin dan sederhana dari sisi hardware. Banyak sensor modern menggunakan I2C seperti accelerometer, gyroscope, sensor suhu, RTC, dan OLED display. Tujuan mempelajari I2C adalah agar kita memahami cara menghubungkan beberapa perangkat digital secara efisien dalam satu sistem embedded. Protokol ini penting karena banyak modul sensor dan peripheral di pasaran menggunakan antarmuka I2C. Yang dipelajari meliputi addressing, start condition, stop condition, acknowledge, register sensor, pembacaan dan penulisan data, serta konsep multi-device dalam satu bus. Contoh penerapannya adalah membaca data IMU, RTC, sensor lingkungan, dan menampilkan hasil ke layar OLED menggunakan jalur komunikasi yang sama. SPI Storage. SPI atau Serial Peripheral Interface adalah protokol komunikasi serial sinkron yang dirancang untuk mentransfer data berkecepatan tinggi. SPI biasanya menggunakan 4 jalur utama, yaitu MOSI, MISO, SCK, dan CS. Berbeda dengan I2C yang berbasis alamat, SPI memilih perangkat target melalui sinyal chip select. Fungsi SPI adalah memungkinkan pertukaran data yang cepat dan stabil, terutama untuk perangkat yang membutuhkan bandwidth lebih tinggi. Oleh karena itu, SPI sering digunakan pada memori flash, SD card, display grafis, sensor cepat, dan modul radio tertentu. Tujuan mempelajari SPI adalah agar kita memahami komunikasi peripheral berkecepatan tinggi dan mengetahui kapan SPI lebih cocok digunakan dibandingkan I2C atau WRT. Dalam sistem embedded, performa protokol sangat mempengaruhi performa. Materi yang dipelajari biasanya mencakup model clock SPI, full duplex communication, chip select, kecepatan transfer, dan struktur pengiriman data. Contoh penerapannya adalah pencatatan data ke SD card, komunikasi dengan modul memori eksternal, atau tampilan data ke layar TFT yang membutuhkan refresh cepat. DMA atau Direct Memory Access adalah fitur yang memungkinkan perpindahan data antar peripheral dan memori atau antar era memori tanpa campur tangan CPU terus-menerus. Artinya CPU hanya mengatur transfer di awal, lalu DMA akan menjalankan perpindahan data secara otomatis. Fungsi utama DMA adalah meningkatkan efisiensi sistem dan mengurangi beban prosesor. Dalam aplikasi embedded yang menangani data dalam jumlah besar atau terus-menerus, penggunaan DMA sangat membantu karena CPU dapat fokus menjalankan logika program lain. Tujuan mempelajari DMA adalah agar kita memahami teknik optimasi performa pada sistem embedded modern. Saat sistem semakin kompleks, tidak semua proses transfer data sebaliknya dilakukan oleh CPU, karena hal itu dapat mengurangi respons sistem terhadap tugas penting lainnya. Yang dipelajari meliputi Chameleon, H3 transfer, circular mode, butterfly memory, sinkronis dengan ADC, WRT, SPI, serta dampak terhadap efisiensi. Contoh penerapannya adalah pembacaan ADC secara kontinu perintah dan WRT dalam jumlah besar, streaming audio, dan logging data lebih detail. Lanjut ke FreeRTOS adalah real-time operating system ringan yang dirancang untuk microcontroller. Dalam FreeRTOS, pekerjaan dibagi menjadi beberapa task, yaitu unit eksekusi yang berjalan seolah-olah paralel. Sebenarnya prosedur menjalankannya seperti bergantian dengan bantuan scheduler, tetapi hasilnya tetap serasa multitasking. Fungsi utama task adalah memisahkan pekerjaan berdasarkan tanggung jawab. Misal satu task untuk membahas sensor untuk komunikasi dan satu task untuk kontrol kalkulator. Dengan pembagian seperti ini, program menjadi lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan lebih siap untuk sistem kompleks.
Tujuan mempelajari FreeRTOS Talks adalah agar kita memahami konsep multitasking dan real-time scheduling dalam embedded system. Ini penting karena sistem modern hanya mengerjakan satu hal saja. Biasanya ada penyenjang proses yang membantu. Materi yang tidak dipelajari meliputi pembangunan task parameter, task delay, task scheduler, task status, dan konteks swimming. Contoh penerapannya adalah sistem monitoring suhu yang sekaligus mengontrol kipas, menampilkan data ke LCD, dan mengirimkan data ke sensor secara bersamaan. QEW dan semaphore. Dalam FreeRTOS, QEW digunakan untuk mengirimkan data antar task atau antara interrupt dengan tokoh task. QEW menyimpan data dalam aliran sebaiknya pemerintah dapat mengambilnya dengan aman. Sedangkan semaphore digunakan untuk sinkronasi atau mengatur akses terhadap resource bersama. Fungsi QEW adalah menjaga komunikasi antar task tetap teratur dan aman. Fungsi semaphore adalah mencegah konflik ketika beberapa task ini menggunakan resource yang sama, misalnya LCD, WRT, atau memori bersamaan. Ada juga binary semaphore dan mutex yang memiliki fungsi khusus dalam sinkronisasi. Tujuan mempelajari QEW dan semaphore adalah agar kita memahami bagaimana sistem multitasking dapat bekerja dengan rapi tanpa terjadi benturan data. Pada sistem real time mungkin pembagian tugas saja belum cukup, komunikasi dan sinkronis juga harus diolah dengan benar. Yang dipelajari biasanya meliputi penerimaan dan penerimaan QEW, blocking time, semaphore, give tag, mutex, dan konsep critical section. Contoh penerapannya adalah task sensor mengirimkan data ke task display melalui QEW atau beberapa task bergantian menggunakan port serial dengan bantuan mutex. Timer and notification. Pada FreeRTOS, selain task biasa, terdapat juga software timer yang digunakan untuk menjalankan fungsi callback pada interval tertentu. Software timer cocok untuk tugas ringan yang bersifat periodik tanpa harus notulensi dan mekanisme komunikasi yang lebih ringan dan cepat dibanding QEW. Fungsi software timer adalah menangani aktivitas berkala seperti timeout, cek status, atau event periodik. Fungsi task notifikasi adalah memberi sinyal langsung ke task tertentu agar task tersebut menjalankan aksi tertentu. Karena overheadnya kecil, task notification sering dipakai untuk komunikasi sederhana yang tidak membutuhkan buffer dan kompleks. Timer and notification. Tujuan belajar timer and notification adalah kita dapat memiliki mekanisme yang paling efisien untuk kebutuhan sistem. Tidak semua masalah harus diselesaikan dengan task dan QEW. Kadang timer atau notification justru lebih sulit. Yang dipelajari mencakup pembuatan software timer, one-shot timer, auto reload timer, callback function, direct to task notification, dan perbandingannya dengan QEW. Data penerapannya adalah tempat komunikasi, eksekusi rutin setiap beberapa detik, atau membangunkan task ketika data dari interrupt sudah siap. Memory advance. Dalam sistem embedded system, memori adalah sumber daya yang sangat terbatas sehingga harus dikelola dengan hati-hati. Ada dua area yang paling sering dibahas, yaitu stack dan heap. Stack digunakan untuk penyimpanan sementara seperti variabel lokal dan konteks task, sedangkan heap digunakan untuk alokasi. Fungsi manajemen memori adalah menjaga sistem tetap stabil, efisien, dan tidak mengalami error seperti stack overflow, memory leak, atau fragmentasi memori. Dalam FreeRTOS, pengelolaan memori bahkan menjadi lebih penting karena setiap task memiliki stack sendiri. Tujuan mempelajari memori advance adalah agar kita memahami bagaimana merancang sistem embedded yang hemat dan stabil, program yang secara logika benar tetapi tetap bisa gagal bila penggunaan memorinya buruk. Yang dipelajari biasanya mencakup perbedaan stock dan heap, alokasi statis dan dinamis, ukuran stack, skema heap pada FreeRTOS, debugging menggunakan memori, dan optimasi RAM. Contoh penerapannya adalah menentukan ukuran stack yang tepat untuk task sensor, menghindari malware berlebihan, atau merancang sistem yang tetap stabil meski berjalan lama.
Network pada sistem embedded membahas bagaimana perangkat dapat terhubung dengan jaringan lokal maupun internet. Dasar yang dipelajari cukup umumnya meliputi model komunikasi TCP, IP atau alamat IP port, protokol pengiriman data, dan komunikasi klien server pada sistem embedded modern. Tapi ini sangat penting karena berkaitan erat dengan IoT. Fungsi jaringan pada embedded system adalah memungkinkan perangkat saling bertukar informasi yang mengirim data sensor ke server, menerima perintah jarak jauh, atau terhubung ke layanan cloud dengan kualitas jaringan. Perangkat embedded tidak lagi berjasa secara lokal saja, tetapi bisa menjadi bagian dari sistem yang lebih besar. Tujuan mempelajari network adalah agar kita memahami bagaimana menghubungkan microcontroller ke dunia kerja, dan bagaimana data dipertaruhkan secara aman dan terstruktur. Ini penting untuk pembangunan smart home, monitoring jarak jauh, industrial IoT, dan sistem otomasi berbasis cloud. Materi yang dipelajari biasa mencakup TCP, UDP, HTTP, AMPT, soket dasar, konsep request response, dan pengiriman data ke broker atau server. Contoh penerapannya adalah sensor suhu yang mengirimkan data ke dashboard online, alat monitoring yang mengirimkan notifikasi ke aplikasi atau perangkat kontrol jarak jauh berbasis Wi-Fi. Kesimpulan, embedded system merupakan sistem komputer khusus yang dirancang untuk menjalankan fungsi tertentu secara efektif dan real time. Dalam pembelajaran ini, kita telah mempelajari berbagai komponen penting, mulai dari dasar seperti GPIO, interrupt, timer, hingga komunikasi data seperti UART, I2C, dan SPI. Selain itu, kita juga memahami bagaimana membaca data sensor menggunakan ADC serta menghasilkan output menggunakan PWM. Semua materi ini menjadi fondasi utama dalam membangun sistem embedded yang mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya, melalui penggunaan FreeRTOS, sistem embedded dapat dikembangkan menjadi lebih kompleks dan kemampuan multitasking, komunikasi antar task menggunakan WW dan semaphore, serta pengelolaan waktu dan memori yang lebih optimal. Ditambah dengan pemahaman jaringan dan penerapan di dunia industri, semua konsep ini menunjukkan bahwa embedded system memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan teknologi modern, khususnya dalam bidang IoT dan otomasi industri. Oke, mungkin saja itu materi yang dapat saya sampaikan malam ini.